Wa ta'ammal qadiyata Sayyidina Yunus alaihi salam. Renungilah qadiyah itu ya apa ya? Kalau ini kan proposisi, kalau di apa namanya di logika, mantik. Kalau di apa namanya kehakiman, qadiyah itu kasus, kalimat. Tapi mungkin di sini kisah ya. Wa ta'ammal kisota Sayyidina Yunus. Kisah Nabi Yunus. Haitsu akhbaro qaumahu bil azab. Bahwa beliau mewartakan kepada kaumnya akan jatuhnya siksa. Lama akhbaro bihi wa farro anhum. Ketika dia mengabarkan berita itu, lalu beliau melarikan diri, kabur, meninggalkan kaumnya. Wa kana zalika mutawakkifan ala adami islamihim. Nabi Yunus mengabarkan hal tersebut karena tadi berdasarkan sebab dan syarat yang beliau sudah ketahui, yaitu semua itu turunnya azab itu tergantung kepada tidak menerimanya umat beliau kepada Islam, pada ajaran yang dibawanya. Falamma aslamu, tapi nggak tahu Nabi Yunus ini bahwa umatnya bakal menerima setelah ditinggalkan, tuh jadi takut sama azab itu, lantas berislam. Maka ta'akhkhara anhumul azab. Azab yang sudah dijanjikan itu pun tidak dijatuhkan. Wa kadzalika qadiyatu Sayyidina Nuh alaihi salam haitsu qol. Begitu juga renungi kisah Nabi Nuh yang tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syarat dan sebab yang beliau ketahui, yaitu bahwa itu adalah anaknya dan ingin diselamatkan. Innabni min ahli wa inna wa'adakal haq. Anakku kan keluargaku, tapi janjimu memang benar. Ya kalau ini selamatkan. Tapi Nabi Nuh tidak mengetahui pada saat itu sehingga diberitahukan innahu laisa min ahlika. Wa waqafa ma'azohiril umum. Nabi Nuh mengucapkan doa tersebut berdasarkan apa yang diketahui dari zahir keumuman janji Allah. Lantas diberikan spesifiknya keterangan oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan keluargamu. Dia itu adalah orang yang tidak beramal soleh. Wa nahnu innama wa'adnaka binajati sholihi min ahlika. Yang kami janjikan itu bahwa yang akan selamat hanya keluargamu yang soleh. Ya, asam manis. Kuliah lagi sama saya, siap. Wa in fahimtal umum fa ilmuna muttasaun. Kalau engkau hanya memahami keumuman itu, maka ilmu kami meliputi yang lebih luas. Walihadza sirril khaufi kana rusul alaihi musholatu wassalam wa akabiru siddiqin la yakifuna ma'a zahiril wa'di. Nah, karena adanya rahasia yang tersamar ini, maka ya kalau kita baca kisah para rasul, termasuk yang sudah disebutkan juga ya, Nabi Musa, Nabi Yunus gitu kan, dan rasul-rasul yang lain, serta kaum mukminin yang sejati itu mereka tidak mengambil sikap berdasarkan keumuman dari apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Yang sudah dijanjikan oleh Allah tadi apa? Contohnya saya sebut bahwa orang yang beriman la khaufun alaihim walahum ya zanun. Tidak takut, tidak sedih dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tapi itu janji yang umum, janji yang khususnya spesifiknya kita nggak tahu apakah kita termasuk hal itu. Maka meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin beribadah, tunduk kepada Allah, orang-orang akabirus siddiqin itu la yazulu ittiraruhum.
keterjepitan, intiror, keterpaksaan, kebutuhan yang sangat gitu ya, rasa membutuhkan yang luar biasa terhadap Allah itu tidak pernah hilang, tidak pernah bergeser. Merasa tetap keselamatannya hanya bisa diperoleh berdasarkan rahmat Allah, seperti yang kita baca pada hikmah yang pertama. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhum. Qoror, ketentraman, ketenangan, kemantapan, kestabilan, ya, itu. Mereka tidak pernah mereka sandarkan kepada selain Allah. Sudah berusaha, sudah berencana, bikin proposal sebaik mungkin, pilih panitia yang solid mungkin dan sebagainya, tapi kesuksesan kegiatan kita, rencana kita 17-an, Maulidan, itu tidak disandarkan kepada selain Allah, kepada sumbangan warga atau yang lainnya gitu ya. Ini harus diajarkan nih kepada para pemuda yang keliling ke warga sekarang ya, narikin dana 17-an gitu ya. Oke, silahkan itu dikerjakan, tapi harus tetap menyandarkan kesuksesan kegiatan 17-an itu kepada Allah. Bal yanzuruna li saati ilmihi ta'ala wa nufuzi qadrihi. Tapi selalu menanti atau melihat, berharap kepada keluasan ilmunya dan pasti terlaksananya keagungan atau pemaksaan dari Allah, dominasi dari Allah.